Suatu ketika saya ada acara di Purwakarta, saudara. Kemudian di Purwakarta ketika itu ada seorang bupati yang hobinya bikin patung. Sehingga Purwakarta yang tadinya jadi kota santri, jadi kota patung. Jadi kota berhala, saudara. Pak Rizik Syihab bercerita tentang pengalamannya dulu ketika berhadap-hadapan dengan Gubernur Jawa Barat sekarang, Kang Deddy Mulyadi. Dramatis banget. Tapi ya sekarang zamannya udah berbeda, situasinya udah berbeda, pandangan masyarakat terhadap Gubernur sekarang, Kang Deddy Mulyadi juga udah berbeda. Masyarakat Jawa Barat sudah tidak bisa lagi diprovokasi seperti yang dulu. Maka itu hanya sekedar pengalaman. Tapi oke lah, kita coba dengarkan dulu sama-sama ya. Pengalaman Rizik Syihab ketika berhadap-hadapan dengan Kang Deddy Mulyadi dulu. Dan aneh saya, ketika dia menceritakan sekarang. Ini jangan-jangan prolog untuk kedepannya nanti. Ya kita tahu sama-sama bagaimana mereka. Coba kita cek sama-sama dulu ya. Walaupun Abitam sudah meninggalkan kita, tapi semangat juangnya tidak boleh padam di tengah-tengah kita, saudara. Walaupun beliau sudah pergi, saudara, ke alam barzah, tapi kita yang masih ada di alam dunia wajib untuk melanjutkan perjuangannya. Bagaimana dulu Abitam mengajarkan kita, saudara, untuk selalu menegakkan keadilan, melawan segala bentuk kezaliman. Saudara, kita lanjutkan. Ini kalau bicara menegakkan keadilan, melawan kezaliman, saya punya pengalaman dengan Abitam, saudara. Suatu ketika saya ada acara di Purwakarta, saudara. Kemudian di Purwakarta ketika itu ada seorang bupati yang hobinya bikin patung. Sehingga Purwakarta yang tadinya jadi kota santri, jadi kota patung. Jadi kota berhala, saudara. Abitam marah luar biasa. Nah, ketika saya punya acara di sana, acara tersebut diancam. Ada ratusan preman dikumpulkan untuk menyaplek akbar yang kami gelar. Saudara, saya ketika itu sedang sakit. Saudara, ragu. Datang atau jangan. Bukan karena ancaman, karena kita sedang sakit. Tapi Abitam dari tempat ini langsung meluncur ke Megamendung, ke gunung, ke pesantren saya, saudara. Sampai di sana Abitam menyampaikan, Habib, walaupun Habib lagi sakit, kalau perlu saya gotong. Kita gotong rame-rame. Nggak boleh nggak datang. Harus datang. Karena kalau nggak datang, kata ini preman-preman akan merasa menang. Ini penjahat-penjahat yang mengagungkan berhala, mengagungkan patung akan merasa menang. Walaupun mereka di backing oleh bupati. Bupati yang mengumpulkan mereka untuk nyerang Habib. Saya minta tetap Habib berangkat dan saya ikut. Masya Allah. Bu, kita tahu usia Abitam sudah cukup lanjut, saudara. Tapi semangatnya, saudara, nggak kalah sama anak muda. Saya ikut Habib. Saya mau jihad bareng, saya mau mati bareng. Ayo kita berangkat. Akhirnya dalam keadaan sakit, saya tetap berangkat dengan Abitam, saudara. Kita berangkat ke sana, ya ratusan preman sudah nunggu di pintu tol, saudara. Tapi akhirnya sebelum kami keluar pintu tol, mereka sudah disapu bersih oleh laskar-laskar FPI, saudara. Takbir.
Sampaikan kepada si raja syirik, jangan memperalat masyarakat, jangan mengadu domba umat. Betul? Kalau memang dia jantan, dia punya keberanian, sebutkan saja kapan mau perangnya lawan kami. Silakan sebutkan harinya, sebutkan tanggalnya, sebutkan jamnya, sebutkan tempatnya, kami akan datang untuk perang. Takbir! Silakan sebutkan mau bagaimana cara perangnya. Mau tangan kosong jadi, mau pakai golok dan barang jadi, mau pakai basoka dan AK-47 juga jadi, saudara. Ya, kita nggak bakal mundur, saudara. Kami sudah pengalaman perang di Ambon, di Poso, dan di berbagai negeri. Kita mau tahu beralinya jadi perang sampai di mana, saudara. Dan saya ingatkan yang ingin menghadang saya, kalau anda ingin menghadang saya, tolong bunuh saya, jangan sampai nggak mati. Sebab kalau saya nggak mati, saya ubur anda walaupun ke lubang. Laskar-laskar FPI dari Purwakarta, dari Kerawang, saudara, semua kumpul, saudara, kumpul. Preman-preman tersebut yang mencoba menghadang, justru dihadang dan dikejar-kejar oleh para laskar, saudara. Bubar, bubar. Bagaimana nggak bubar? Preman itu, saudara, berjuang hanya demi perut. Bayar 50.000, 100.000, selesai. Tapi para laskar, para santri berjuang bukan demi perut, tapi karena Allah. Maka itu mereka yang demi perut begitu berhadapan dengan para mujahid yang berjuang karena Allah, yang mati sakit menjadi kita-kita aja, dengar takbir saja mereka sudah kucar-kacir, saudara. Takbir, takbir. Siapa yang maha besar? Siapa yang maha agung? Siapa yang maha kuat? Takbir. Sallu ala nabi. Nah, akhirnya kami masuk ke sana, saudara, gelar acara, dan malam itu, saudara, Abitam berceramah dengan luar biasa semangatnya, saudara. Semangat jihad, semangat perlawanan. Dan akhirnya Allah berikan kemenangan kepada kita, saudara. Mereka semua takut, dan sejak saat itu sampai hari ini nggak ada preman-preman di Purwakarta yang berani kurang ajar lagi kepada habaib dan para kiai, saudara. Alhamdulillah. Jadi itu satu pengalaman saya yang luar biasa, saudara, bersama almarhum. Makanya kalau tadi saya katakan almarhum ini nggak main-main, saudara. Bukan hanya di mulut saja beliau bicara, tapi dengan perbuatan. Bayangkan dalam usia yang sudah senja, tetap beliau semangat. Dan murid-murid beliau yang ada di atas panggung ini menjadi saksi. Karena sebagian mereka ikut ke Purwakarta, saudara. Mereka semua menjadi saksi. Mereka tahu bagaimana semangat perjuangan daripada Abitam. Mudah-mudahan Allah selalu merahmatinya. Allah selalu memberkahinya. Allah selalu menjaganya dari alam barzah sampai ke surganya. Amin ya rabbal alamin. Nah, itu salah satu saya punya pengalaman bersama beliau. Saya hanya ingin mengingatkan di sini. Dan waktu saya menggelar bersama-sama para ulama, bersama para kiai, menggelar aksi 411, aksi 212, aksi yang berjilid-jilid. Saudara, orang yang ada di belakang saya adalah Abitam. Semangat beliau, doanya, dukungannya, bahkan beliau ikut keliling dari pesantren ke pesantren, dari kiai ke kiai. Beliau yang ikut memobilisasi supaya kiai, pesantren, majelis taklim di mana-mana ikut turun, saudara. Makanya jangan kaget kalau yang turun di 212, saudara, itu tembus bisa 7 juta lebih, saudara. Kenapa? Karena memang banyak ulama-ulama yang ikut mendukung, ikut bergerak, ikut berjuang. Dan di antara yang paling besar jasanya adalah almarhum wal maghfurullah Kiai Haji Muhammad Husni Tamrin Abitam. Mudah-mudahan itu menjadi pahala perjuangannya, pahala jihadnya, pahala yang akan membuat beliau insya Allah masuk ke dalam surga bila hisab. Amin ya rabbal alamin. Oke, gini aja sebetulnya sederhana ya untuk muji orang itu. Kan ini masa lalu nih. Rizik ini bercerita masa lalu. Ini 4 hari ke belakang di-upload di salah satu channelnya ya. Berarti masih baru nih videonya. Ini kan cerita masa lalu. Lalu kita sekarang cek masyarakat bagaimana kepada Kang Deddy Mulyadi dan masyarakat bagaimana kepada Rizik Syihab. Itu aja. Untuk ngecek secara kepemimpinan, keberhasilan Kang Deddy Mulyadi di Purwakarta seperti apa atau ketidakberhasilan bisa dicek, gampang kok, itu sudah menjadi sejarah ya. Itu bukan sesuatu yang bisa diperdebatkan karena sudah menjadi catatan sejarah, udah jelas dan nyata. Sekarang seperti apa?
Lihat, kalau kita mau takar keberhasilan seorang pemimpin di mata masyarakat atau di mata mayoritas masyarakat Purwakarta. Kemarin yang didukung oleh Kang Deddy siapa? Om Jen, Pak. Sekarang menang apa tidak? Menang, Pak. Bahkan incumbent yang menjadi mantan istri Kang Deddy Mulyadi cuma 7%. Bayangkan betapa energi seorang Deddy Mulyadi itu mampu menarik masyarakat Purwakarta mayoritas itu untuk memilihnya. Artinya positif. Pandangan mayoritas masyarakat Purwakarta kepada Kang Deddy. Berhasil kepemimpinan Kang Deddy Mulyadi ketika di Purwakarta. Akhirnya orang yang di-endorse oleh Kang Deddy itu jadi. Dan masyarakat berarti kan bisa dicek nih. Masyarakat ketika Ambu menang, ya berarti kan lihat Kang Deddy-nya. Sekarang Om Jen menang, berarti kan lihat Kang Deddy-nya. Berarti secara kepemimpinan Kang Deddy Mulyadi sukses dong. Bener enggak? Bener lah. Dan sekarang apalagi di Jawa Barat. Dan di seluruh kota kabupaten suaranya merata, Pak. Bahkan Depok yang menjadi basis PKS katanya 10 tahun ya. Apa 20 tahun Pak berkuasa PKS itu di Depok. Jebol Pak kemarin. Artinya situasi masyarakat sudah berbeda. Framing mereka sudah tidak lagi laku di masyarakat. Cerita-cerita seperti ini hanya cerita khayalan mereka, karangan mereka mungkin. Kan mau memprem seolah Deddy Mulyadi adalah orang jahat. Yang ketika berhadapan-hadapan dengan mereka nyewa preman. Wah, segala macam. Kan itu ya. Dan apakah itu yang kemudian ditampilkan sekarang dari Kang Deddy juga? Kota musyrik, kabupaten musyrik, berhala, dan lain sebagainya. Apakah faktanya masyarakat Purwakarta menjadi orang-orang musyrik ketika dipimpin oleh Kang? Kan enggak. Terbantahkan semua, Pak. Dan sekarang Kang Deddy semakin dicintai, Rizik semakin silakan. Berarti di sini bisa kita simpulkan siapa orang benar dan siapa orang yang pura-pura benar. Siapa orang jahat dan siapa orang benar. Kan udah jelas, catatan sejarahnya udah jelas, kelihatan. Masyarakat seperti apa dan sekarang seperti apa, dulu dan sekarang seperti apa. Ya, simpel aja, udah nggak usah pakai argumentasi karena tapi menarik itu kenapa sekarang dia menceritakan itu. Itu yang mesti kemudian kita teliti. Artinya ke depan kemungkinan narasi itu akan kembali dikembangkan. Ini sedang menguji nih, cek ombak nih, narasi itu dibangun kembali nih. Narasi perlawanan, narasi seolah-olah Deddy adalah musuh Islam dan lain sebagainya. Ini mulai dibangun kembali nih. Artinya ada proyeksi untuk ke depan. Tapi sekarang udah nggak bisa saya kira ditipu masyarakat oleh narasi. Karena masyarakat lebih melihat fakta, sikap daripada hanya narasi orang yang tidak memberikan manfaat kepada masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanya nebar provokasi.